Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Nama saya Muhammad Rafi Akbar, jurusan dari Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, dan teman saya. Nama saya Khalid Hidayatullah dari Fakultas Muhammadiyah Riau, jurusan Teknik Informatika. Baiklah, kami akan mewawancarai seorang tokoh pemuka agama bersama Ustadz Rizal. Jadi yang langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu apa saja bentuk syirik yang terjadi dalam budaya dan kebiasaan di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah SWT. Kesempatan ini seterusnya salam dan salam kepada Rasulullah SAW. Salah satu bentuk syirik dalam budaya, contohnya terlalu membawakan budaya itu ke jalan kelalaian, ya kan? Pokoknya budaya itu dipakai untuk kelalaian, bukan untuk berbasis agama. Jadi kalau udah berbasis agama, insya Allah, karena budaya ini adalah sesuatu pakaian kita Indonesia, tentu kita pakai budaya ini bisa dipakai untuk ibadah, bisa. Nah, budaya kalau bahasanya itu kan tamadun, apa? Tamadun, apa Ya, bahasa orang Melayu disebutnya? Tamadun. Ya, tamadun. Nah, itu. Bisa. Tapi kalau dia melalaikan, itu sudah bisa dijadikan syirik. Karena budaya, contohnya budaya dipakai budaya orang-orang ulama-ulama di Jawa, seperti wali-wali Songo itu pakai budaya itu. Mereka berdakwah itu melalui budaya. Sama juga di Melayu berdakwah melalui budaya, bisa juga. Sama juga dengan orang di Batak sana berdakwah bisa melalui budaya. Jadi dan di jalan di dakwah, jalan dakwah dan jalan lain yang melalaikan itu bisa jadi syirik. Nah, itu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa syirik tersebut bisa terjadi? Syirik itu ini mengarah ke mana? Ke Masyarakat, masyarakat. masyarakatnya. Ya. Pokoknya apa saja lah ya, untuk contohnya. Gini. Biasanya terjadinya syirik ini kan orang yang tidak tahu, betul-betul tidak tahu. Kalau dalam ilmu kaidahnya kita masih dimaafkan. Kalau belum tidak tahu dia betul-betul ini syirik atau ini adalah perkara syirik. Tetapi kalau dia tahu ini perkara syirik, dia pasti berdosa. Kenapa sering terjadi syirik di kalangan masyarakat, ya? Ya kan, pertanyaan tadi. Itu salah satunya dia itu tidak mau tahu, biasanya tidak mau tahu itu di syirik, tapi dia tetap kerjakan. Salah satunya dia ingin dirinya hebat, dia ingin dipandang masyarakat, pokoknya mau diutamakan, dia mau dipandang kaya, karena syirik ini jalannya banyak, ya kan? Syirik untuk jadi orang kaya, syirik untuk jadi orang hebat, bisa. Kalau jalan yang rusak, ya kan, melalui dukun, ya kan? Iya, betul. Nah, ini Betul. kenapa dia menemui dukun? Karena dia ingin kaya-kaya, menjadi hebat. Tujuannya itu. Yang paling sering terjadi syirik ini. Yang kedua, yang paling banyak ini bukan melalui dukun, tetapi melalui sifat. Nah, ini disebut dengan tadi syirik kabir,
Kalau ini syirik sigar, syirik yang kecil, Ya. tapi sangat membahayakan. Apa? Takabur, sombong. Ya benar. Kenapa terjadi di masyarakat itu sering syirik? Karena sering orang banyak berbohong, ya kan? Ya. Ya. Banyaknya berbohong. Paling besar itulah berbohong. Takabur, sombong, bukan berbohong, sombong maaf. Sombong. Sombong itu adalah hal yang paling tidak disukai Allah. Jadi salah satu bentuk syirik. Lalu pertanyaan ketiga saya serahkan. Bagaimana cara menghilangkan syirik tersebut? Nah, kan tadi kita sudah jelaskan syirik dua tadi ya. Ya. Syirik kabir dan syirik shaghir. Kabir itu syirik besar. Nah, langsung contohnya aja seperti tadi kita menemui dukun itu kan istilahnya menduakan Allah, mencari bantuan selain meminta bantuan Allah. Nah, itu syirik kabir, syirik besar ya. Nah, pokoknya yang menyekutukan Allah lah dengan sesuatu apapun, baik dia pohon, setan, batu, patung, segala macam, itu syirik besar. Kalau syirik shaghir, syirik kabir itu belum itu tadi apa tadi? Takabur, sombong, Bohong. dan merasa orang hebat. Ya. Dan menganggap dosa-dosa kecil itu remeh. Ya. Nah itu Dianggap sepele. sepele, dan maksiat itu dianggap sepele. Nah itu kenapa? Biasanya orang dia tidak mau tahu. Kau maksiat, ya maksiat, terserah saya, itu saya. Jadi dia sudah mengabaikan Allah. Jadi orang yang sudah mengabaikan Allah itu sudah syirik. Dia tidak menuhankan lagi. Tidak mengikuti Tidak Allah. merintah lagi, kan udah syirik dia. Tidak mengakui adanya Allah itu kan syirik tuh. Betul. Ya. Jadi apa tadi? Pertanyaan? Pertanyaannya Bagaimana cara menghilangkannya? Cara Itu tadi. Ini cara menghilangkan syirik yang dua ini. Ada di dalam masyarakatnya, kan dalam masyarakatnya. Pertama, mungkin para tokoh-tokoh masyarakatnya harus mengadakan mungkin kajian-kajian taklim, contohnya pengajian mengadakan program agama ataupun pengajian di masjid. Kenapa? Untuk mengurangi sifat yang tidak bisa dielakkan lagi. Biasanya kalau dalam pengajian di hati jadi tenang kan. Yang kedua, menambah ilmu pengetahuan. Mungkin karena sering terjadi syirik di masyarakat itu kan, bisa jadi kan belum mereka tahu. Mungkin dengan adanya jalan pengajian ini semakin mereka tahu dan semakin mereka bisa menghindarinya. Semakin mereka tahu hukumnya tentang syirik itu apa dan jenis syirik, contoh syirik. Setelah mereka tahu dijelaskan para mungkin penceramah ataupun ustaz-ustaz, jadi disitulah mereka minimalisir tentang syirik-syirik yang selama ini mereka lakukan atau yang mereka perbuat. Mereka minimalisir dulu, bukan secara total, tapi sedikit demi sedikit. Ya. Step by step. Step-stepnya ya begitu. Nah begitulah. Sama juga dengan rasa kesombongan tadi. Pokoknya jalan terbaiknya itu adalah agama dan program-program agama yang lain yang ada di masyarakat. Terserahlah kalian contohkan nanti programnya apa saja lah. Nah, pokoknya banyak lah program-program masyarakat dalam itu. Yang paling utama kan adalah kita buat pengajian. Nah, salah satunya kan tentang syirik. Maka udah, kalau tidak langsung, kalau ada orang mungkin kita nampak itu langsung kita cegah. Contohnya mungkin pada suatu masyarakat itu banyak dukun-dukun sih begitu contohnya. Nah, ataupun udah banyak orang memakai ilmu-ilmu tentang ilmu-ilmu gaib ini atau ilmu-ilmu yang membahayakan lainnya. Bagaimana itu mengatasinya?
konsekuensinya itu kalau mereka tidak bisa bertaubat, beriman, bisa kita lawan, mereka betul-betul membangkang, lawan, ledak usir langsung, itu aja. Baik, nomor pertanyaan keempat, apa bahayanya bagi kehidupan? Syirik tuh. Iya. Bahaya kehidupan ini sangat besar sekali. Tengok, syirik ini sangat membahayakan diri kita, baik dari zahiriyah maupun batiniyah. Ini zahiriyah maupun batiniyah. Tengok, kalau secara zahiriyah pasti orang melihat kita orang jelek, jahat, pasti. Kalau orang yang syirik itu sudah dianggap orang dia jelek, jahat, dengki, buruk, segala macam nama-nama yang baru. Selanjutnya yang secara batiniah, baru Allah menganggap dia sudah maksiat, sudah syirik, Allah tidak suka, Allah benci, Allah murka, segala macam secara batiniah. Karena hati yang ada sama Allah kan hati kita kan. Jadi Allah kan memandang hati kita. Pasti orang syirik itu hatinya sudah kotor. Itu bahayanya. Dan syirik ini juga kalau dibahayakan untuk kita semua bahaya. Untuk perekonomian bahaya, untuk budaya kita bahaya, untuk adat istiadat kita bahaya, untuk sosial kita rusak. Pasti syirik ini merusak sosial. Contohnya siapa namanya? Khalid. Rafi. Ya. Khalid 1 tahun berkawan sama dia, ya kan, contohnya. Ya. Salah satu di antara kalian sombong, Ya. pasti rusak sosial. Jelas. Itu Oh. itu contoh dalam contoh yang sederhananya aja. Kalau kita sama Allah udah jelas kita nampak itu bahayanya sangat besar. Tapi untuk sosial, syirik kecil itu tadi bahaya kan? Bahaya. Apal sekedar sombong aja. Sombong. Itu cuma sekitar itu aja udah bisa memisahkan, bahkan sampai mati kan karena orang nggak berteman. Jadi Iya. itu. Karena kesombongan. Kesombongan tadi. Baik. Itu udah jelas. Baiklah, hasil dari wawancara Ustadz tadi, maka kita dapat menganalisis itu kepada Ustadz tadi bahwa kita dapat syirik itu adanya 3, yaitu syirik rububiyah, itu perbuatan Allah, lalu yang kedua syirik uluhiyah, dan ketiga syirik dalam asma wa sifat. Nah, dari hasil tersebut dapat kita simpulkan mempunyai kerusakan dan kemudaratnya seperti menghinakan sifat dan kezaliman yang sangat besar bagi umatnya yang membahayakan dirinya. Dan menurut analisis kami, sebaiknya kita hilangkan syirik tersebut dengan berteman belajar tauhid di dalam agama. Setelah itu bagaimana kita cara mengatasinya? Yang pertama, kita itu ikhlas dalam berbuat. Yang kedua, yakin adanya balasan Allah. Dan jika telah terjadi di masyarakat, maka kita harus menghindarinya perbuatan tersebut, agar nantinya kita kelak terhindar dari siksaan api neraka. Nah, dapat kita simpulkan bahwa syirik tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik di dalam kehidupan kita, akan membawa kita di hari kiamat nanti mendapatkan dosa yang sangat-sangat besar, serta terjerumus ke api neraka. Terima kasih atas wawancara kami bersama Ustaz Ahmad Rizal Akram. Demikianlah, wassalam. Apabila ada kesalahan kata dari kami atau kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.